Saya ditunjuk sebagai dosen pamong awalnya mendapatkan informasi dari Ketua Pengadilan Agama Selong bahwa ada 16 orang mahasiswa dan mahasiswi dari IA Pancor yang akan melakukan kegiatan PKL di Pengadilan Agama Selong. Pertama secara lisan, kemudian juga ada surat tugas dari Ketua Pengadilan Agama Selong. Kemudian ya berjalan seperti saja. Saya mempersiapkan segala sesuatu seperti itu. Saya di Pengadilan Agama Selong sampai tahun 2020 tidak pernah menjadi dosen pamong selama 2 tahun ini, kecuali yang sekarang ini. Tetapi di pengadilan tempat tugas sebelumnya pernah menjadi dosen pamong seperti mahasiswa PKL saat ini. Dan yang sekarang ini adalah dosen pamong yang pertama kali di Pengadilan Agama Selong bagi saya. Tentu belajar dari yang sudah-sudah ketika menghadapi mahasiswa dan mahasiswi yang mengadakan praktek kuliah lapangan di Pengadilan Agama Selong, saya mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bagaimana berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan pimpinan agar semua yang disampaikan, semua yang dilalui oleh mahasiswa dan mahasiswa PKL berjalan lancar. Salah satu di antaranya mempersiapkan apa yang mereka akan dapat di Pengadilan Agama Selong selama mereka PKL di sini, termasuk mempersiapkan siapa yang memberikan materi, kemudian apa materinya, kemudian juga mereka ditempatkan di ruangan mana, di bagian apa. Dipikirkan sejak awal mendapatkan surat tugas dari Ketua Pengadilan. Sebagai dosen pamong waktu itu ketika penyampaian pertama kali di ruang sidang utama ditemani oleh sekretaris, saya menyampaikan kepada anak-anak PKL bahwa anggaplah pengadilan agama ini tempat adik-adik anak PKL berkantor. Sehingga kenapa itu disampaikan di permulaan? Karena untuk menanamkan rasa memiliki. Jadi ketika sudah tidak ada lagi jarak dengan tempat dia PKL, maka secara otomatis si anak mahasiswa itu, si anak yang PKL itu akan betul-betul bahwa inilah tempat saya bekerja, katakan seperti itu, atau inilah tempat saya berada sehari-hari, sehingga tidak ada jarak lagi antara mereka dengan Pengadilan Agama Selong. Itu yang saya sampaikan untuk pertama kali kepada anak-anak PKL. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, tetapi mungkin faktor kesibukan bersidang, kemudian juga tugas-tugas lain dari kantor, sehingga untuk tetap muka setiap hari dengan anak-anak PKL tentu sangat minim. Tetapi untuk mensiasati itu saya menggunakan saya memanfaatkan cara lain, yaitu dengan adanya WA Group, sehingga di sana komunikasi bisa berjalan, sehingga praktis kalau kendala mungkin dibilang tidak ada seperti itu. Kegiatan anak-anak PKL kali ini selama 45 hari di Pengadilan Agama Selong diisi dengan sharing materi setiap harinya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pun kalau tidak ada halangan. Kalaupun ada halangan di reschedule ulang seperti itu. Selain penyampaian materi juga, mereka sehari-hari dibagi tugas 3 kelompok. 2 kelompok, yang satu kelompok berada di ruang sidang, kemudian yang satu kelompok lagi dia ditempatkan di ruang sekretariatan dan kepanitiaan. Kemudian pada minggu berikutnya di rolling. Di yang sebelumnya di ruang sidang, maka minggu berikutnya dia akan ditempatkan di ruang kepanitiaan dan sekretariatan. Begitu selanjutnya.
seperti itu sampai dengan akhir sesi sebelum pelepasan mereka ujungnya dan akhirnya melakukan sidang tersebut, dan itu yang merupakan salah satu kegiatan inti dari adanya praktek kuliah lapangan mahasiswa di Pengadilan Agama Islam. Kegiatan anak PKL selama di Pengadilan Agama Solong, alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, tidak ada satu hal yang menjadi kendala. Mungkin ya sedikit hal yang mempengaruhi kinerja anak PKL, semacam keterlambatan datang ataupun dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa dimaklumi dan bisa ditolerir, maka saya sebagai dosen pamong tidak memberikan punishment atau mengetatkan kedisiplinan. Yang penting bagi saya dosen pamong, mereka masuk ke Pengadilan Agama Solong bisa menarik, bisa mengambil pengalaman walaupun sekecil apapun di Pengadilan Agama Solong ini. Yang penting mereka itu ada yang didapat seperti itu. Karena 45 hari mereka selama di Pengadilan Agama Solong berada di sini, jadi ya kegiatan-kegiatan itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal pengalaman bagi mereka yang tidak mereka dapatkan di ruang kuliah macam itu. Tanggapan pegawai Pengadilan Agama Solong baik dari pimpinan sampai dengan tenaga pamubakti memang lebih afdalnya mungkin bisa ditanyakan kepada mereka, kan, tapi secara umum pimpinan menaruh apresiasi yang sangat baik terhadap PKL kali ini, terhadap kegiatan-kegiatan mereka, berbaurnya mereka dengan semua unsur pegawai di Pengadilan Agama Solong, seolah tidak ada sekat lagi. Mereka bertanya, kemudian berkomunikasi sehari-hari, bahkan mungkin sudah seperti halnya pegawai betul di Pengadilan Agama Solong, seperti itu. Komunikasi yang saya jalin sebagai dosen pamong dengan anak-anak mahasiswa ini, saya usahakan setiap hari berkomunikasi, baik itu di grupnya ataupun secara pribadi masing-masing pada mereka, tentu halnya yang berkaitan dengan kegiatan ini. Toh mereka pun sudah ada yang namanya ketua kelompok, berhubungan dengan ketua kelompok secara pribadi langsung gitu ya. Walaupun setiap hari saya memberikan arahan-arahan ataupun ya sedikit arahan di pagi hari bahwa kegiatan mereka hari ini adalah ABCD, hanya untuk sekedar mengingatkan. Ataupun ada hal-hal yang lain di luar itu, semacam untuk hal-hal yang bersifat. Waktu itu memang ada satu momen, salah satu di antara kawan PKL ada ulang tahun, ya. Kami membuat satu acara, membuat satu rencana dengan mereka dengan mencoba menjalin komunikasi. Sebenarnya saya mencoba menjalin komunikasi bagaimana melihat kekompakan mereka untuk mencapai satu hal target. Ternyata dari acara itu, dari rencana itu, saya bisa melihat memang komunikasi saya dengan mereka ya alhamdulillah berjalan baik, sehingga bisa sinergi lah seperti itu. Tidak banyak mungkin pesan yang saya sampaikan baik secara pribadi atau sebagai dosen pamong, apalagi selama 45 hari ini bertemu, kemudian bersama bersua di Pengadilan Agama Solong ini. Pesannya yang jelas, apapun yang ada dapat selama 45 hari di Pengadilan Agama Solong, manfaatkan betul untuk kemajuan diri sendiri, kemajuan lembaga, ataupun untuk mungkin satu saat bisa jadi hari ini besok tidak terasa manfaatnya, tapi bisa jadi satu saat nanti akan terpahami bahwa yang dulu itu seperti itu. Kemudian juga mudah-mudahan
mudah-mudahan ada mahasiswa apapun itu peluangnya, walaupun misalkan bukan jurusan ada mahasiswa yaitu jurusan ekonomi syariah, apapun peluang untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan skill, maka ambillah peluang itu, karena tidak selamanya peluang itu. Kesan saya terhadap mereka dalam 3 kata ya, ceria, semangat, dan luar biasa. Baik, terakhir mungkin pesan kepada adik-adik mahasiswa, selamat atas apa yang telah didapat selama 45 hari di Pengadilan Agama Solong. Mudah-mudahan apa yang telah didapat menjadi satu modal, walaupun memang bisa sedikit bisa banyak, variatif mungkinnya antara satu dan yang lainnya, bisa dijadikan modal untuk kembali ke kampus, dan mudah-mudahan menjadi satu pengalaman yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Secara instansi mungkin pelepasan dari kantor, tetapi secara pribadi saya sebagai dosen pamong kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 45 hari keberadaan adik-adik di sini saya sebagai dosen pamong tidak bisa membimbing, tidak bisa mengarahkan adik-adik dengan sebaik-baiknya. Baik perkataan saya ataupun sikap serta perbuatan yang mungkin bisa melukai ataupun menyakiti perasaan adik-adik mahasiswa, sekali lagi saya mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilapan untuk semua. Tentu selama 45 hari yang telah kita lalui memang tentu berat bagi adik-adik, bagi saya juga sebagai dosen pamong. Katakanlah ada berpisah, tapi ya itu ada pertemuan, ada berpisah. Mungkin satu saat bisa bertemu lagi di lain waktu, dan tidak ada salahnya kalau misalnya ada bisa datang ke sini untuk silaturahmi ataupun ada keterkaitan dengan penelitian, baik itu skripsi dan sebagainya. Tentu Pengadilan Agama Solong selaku institusi akan welcome, dan saya secara pribadi tentu akan senang, dan kawan-kawan pegawai Pengadilan Agama Solong pun akan welcome dan akan senang bertemu lagi dengan adik-adik. Itu saja mungkin pesannya. Sekali lagi selamat, sampai berjumpa di lain hari, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah didapatkan menjadi modal bagi adik-adik semuanya untuk kembali ke kampus menjadi mahasiswa seutuhnya. Dan kalau ketemu di luar, tidak di lingkungan kantor, kalau mungkin nanti suatu saat saya lupa bertanya kepada Juraidi ataupun kepada Misna ataupun kepada Siti ataupun kepada yang lainnya lah, mohon dimaafkan, karena memang kan yang panggilan pertama kan apa itu yang sering lupa. Jadi kalau misalkan bertemu tidak negor, ya tegur duluan macam itu ya. Yang jelas sekali lagi saya secara pribadi sangat senang bisa kenal dengan semua mahasiswa dan mahasiswi yang berjumlah 16 orang ini, dan saya merasakan bahwa PKL tahun ini adalah PKL yang sungguh luar biasa sebagaimana apresiasi dari pimpinan. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.